Halo semuanya, kembali lagi di Andias Class bersamaku Andias Adam Suntosalelo NPM 21043010243. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi manusia dan perkembangan ilmu komunikasi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi manusia. Dalam sejarah komunikasi manusia terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman pramodern dan juga zaman modern. Nah, di zaman pramodern ini dimulai pada tahun 3000 sebelum Masehi, di mana bangsa Sumeria pertama kali menggunakan tulisan berupa simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Nah, selanjutnya pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, maka akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Lalu, pada tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Nah, serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas yang terbuat dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan media informasi. Lalu pada tahun 105 sebelum Masehi, pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan oleh bangsa Cina pada masa ini adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta atau yang kita kenal sekarang dengan sistem cap. Nah, setelah melalui zaman pramodern, kita akan bahas tentang zaman modern. Nah, di zaman modern ini diawali pada tahun 1455, di mana Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dalam menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Lalu selanjutnya pada tahun 1830, Augusta Lady Biron menulis program komputer yang pertama di dunia. Ia bekerjasama dengan Charles Babbage menggunakan mesin analytical yang didesain sehingga mampu memasukkan data, mengolah data, dan menghasilkan bentuk keluaran dalam sebuah kartu. Mesin ini dikenal sebagai bentuk komputer digital yang pertama, walaupun cara kerjanya lebih bersifat mekanis daripada bersifat digital. Lalu pada tahun 1837, telegraf dan penemunya yaitu Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone. Morse menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan-pesan yang ingin dikirimkan dengan menggunakan pulsa listrik melalui kabel tunggal. Lalu selanjutnya pada tahun 1877, Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Pada tahun 1889, Herman Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Tugas pertamanya adalah menemukan cara yang lebih cepat untuk melakukan perhitungan bagi Biro Sensus Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1931, Van Nevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Lalu pada tahun 1939, Dr. John F. Atanasov yang dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama. Lalu pada tahun 1973 hingga 1990, pada masa ini istilah internet diperkenalkan dalam sebuah paper tentang TCP/IP. Secara harfiah, Interconnected Networking atau disingkat dengan internet diartikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Pada 1992, mulai terbentuk komunitas internet dan diperkenalkan istilah World Wide Web atau disingkat WWW alias CIRM. Pada 1993,
NSF membentuk Inter-NIC untuk menyediakan jasa pelayanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database oleh ITNT, jasa registrasi oleh Network Solution INC, dan jasa informasi oleh General Atomics CIRF Net. Pada tahun 1994, pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai merambah ke dalam berbagai segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pada tahun 1995, perusahaan umum mulai diperkenankan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai pengembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan penelitian-penelitian untuk mengembangkan sistem dan alat yang lebih canggih. Nah, setelah membahas sejarah komunikasi manusia, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi dibagi menjadi 4 periode, yaitu tradisi retorika, pertumbuhan, konsolidasi, dan teknologi komunikasi. Nah, pada tradisi retorika ini, model proses komunikasi paling klasik adalah model dari Aristoteles. Model ini bersifat persuasif atau mengajak. Menurutnya, persuasif bisa berhasil dengan mencakup 3 unsur, yaitu ethos, pagos, dan logos. Selanjutnya, pada akhir abad ke-18, prinsip dari Quintilian dan Cicero, yaitu mereka menjadi dasar bagi bidang kajian komunikasi, ujaran, dan retorik. Yang kedua, periode pertumbuhan pada tahun 1900 hingga Perang Dunia Kedua. W. Barnett Peirce menjelaskan perkembangan ini sebagai penemuannya revolusioner. Sebagian besar disebabkan oleh munculnya teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon, satelit, dan jaringan komputer. Lalu periode konsolidasi pada Perang Dunia Kedua hingga tahun 1960-an. Pada masa ini, ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi. Banyak tokoh-tokoh seperti Harold Laswell, Paul F. Lazarsfeld, Kurt Lewin, dan Karl Hovland. Lalu teknologi komunikasi pada tahun 1960-an hingga sekarang. Periode masa sekarang disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai dengan beberapa faktor, yaitu pertama, kemajuan TIK seperti komputer, TV kabel, parabola, dan lain-lain. Kedua, tumbuhnya industri media yang bersifat nasional, regional, dan global. Ketiga, ketergantungan terhadap situasi politik dan ekonomi global atau internasional. Yang keempat, semakin meningkatnya pembangunan ekonomi di seluruh negara. Dan terakhir, semakin meluasnya proses demokrasi atau liberalisasi ekonomi dan politik. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.